Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali ya atau update dari pergerakan si XOUSD ini ya atau komoditas trading favorit dari banyak orang, baik itu trader baru ataupun trader lama yang itu sama-sama menyukai trading di komoditas yang satu ini, yaitu adalah si gold ini. Oke, kalau saya perhatikan memang pada video sebelumnya. Ya, jadi waktu Kamis kemarin saya ada update video dan memang saya suruh kalian untuk perhatikan 3 area penting di dalam mapping ini. Ya, yang pertama itu area 1883 ya 1890 ya area demand di bawah sini. Lalu yang kedua itu di 1915, 1918 ya area demand yang di warna merah ini. Lalu ada lagi di 1946 sampai dengan 1950 yaitu di area supply di atas ini yang warna biru ya. Jadi memang saya ada suruh kalian perhatikan di 3 area penting ini karena memang pergerakan XOUSD ini cenderung bergerak di range harga segini ya di area 1883, 1890, terus 1946 sampai 1950. Ini adalah range pergerakan dari si XOUSD. Dan kalau kita perhatikan dirilisnya data NFP kemarin yaitu hampir tidak berpengaruh untuk si XOUSD dan bahkan ada gerakannya walaupun nggak gede-gede banget range-nya ya paling cuma kayak sideways doang. Jadi memang kalau saya perhatikan di sini CXOUSD ini cenderung melakukan penurunan ya kita bisa lihat ya dia udah breakout dari area channeling uptrend ya di sini ada channeling uptrend nih yang warna merah ini. Oke, ini adalah channeling downtrendnya dia. Atau kita bisa ganti aja untuk channeling uptrendnya ini kita ganti dengan warna biru. Ya, di sini juga kita ganti dengan warna biru supaya ada pembedanya. Nah, di sini yang saya gambar di sini itu adalah channeling downtrend ya, di mana dia itu naik di sampai dengan area supply di 1946, 1950 ya memang saya perhatikan dia itu akan naik ke daerah-daerah sini karena secara price itu dia melakukan kenaikan di sini. Kita bisa lihat ini dia membuat lower height yang baru ya, ini low yang pertama, ini low yang pertama, low kedua, low ketiga, ini low yang keempat. Lalu ini low yang kelima ya, dia membuat lower height yang baru dan ini dia juga membuat higher height yang baru yang dimana ini adalah struktur naik. Oke, ini adalah struktur naiknya dia dan memang kenaikannya ini tertahan di area 1946 atau 1950. Masih sesuai dengan analisa kita pada video sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton video sebelumnya dan memang kalian ingin nonton ya nanti akan saya taruh link videonya itu di pojok kanan atas ini. Kalian bisa tonton lagi. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk pergerakan 1 minggu ke depan ya terutama untuk hari Senin nanti. Kalau saya perhatikan ya dari struktur yang ada saat ini ya ini saya hanya menggunakan SND ya dan juga pola pattern yang ada di sini. Kalau saya perhatikan memang dia masih tertahan di area 1915, 1918 ya. Memang ini adalah area cukup penting untuk si XOUSD. Dan kita lihat di sini dia ada struktur turun yang dimana dia membuat higher low yang baru ya. Sini high yang pertama, high yang kedua, high yang keempat, ini high yang kelima. Nah ini tandanya dia membuat struktur turun, di mana juga diperhatikan di sini ada low yang pertama, low yang kedua, low yang kedua, low yang ketiga nih, low yang keempat. Ya, jadi dia membuat lower low yang baru juga. Ya, ini adalah strukturnya si harga tersebut. Dan ditambah lagi, dia itu udah breakout dari channeling uptrendnya dia. Nih, dia udah breakout dari area sini. Ya, ini berarti 1930 ke bawah itu artinya dia bearish. Memang udah saya update juga di channel Telegram ya. Kalau misalkan dia 1930 ke bawah itu dia bearish dengan target area itu di 1915, 1918, yang paling rendahnya itu ada di 1883 sampai 1890. Ini adalah target bearish dia. Sedangkan kalau misalkan selama harga itu masih berada di atas 1930 yang dimana kalau kita perhatikan kalau misalkan harga itu masih berada di atas 1930 itu berarti itu masih berada di atas channeling uptrendnya dia ya. Dia nggak nembus di sini. Nah ini sayangnya dia tembus, jadinya ini di bawah 1930. Kalau dia masih di atas berarti masih ada harapan untuk uptrend.
dan bisa aja dia menembus area 1950 yang di sini. Ya bisa aja nanti dia melakukan retest di area sini. Kalau misalkan dia masih berada di area channeling uptrend ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, memang CXO USD ini sudah berada di luar channeling uptrend dan dia membuat channeling downtrend. Channeling downtrend ini bisa kita lihat lebih jelas itu di time frame yang lebih kecil. Ya, contohnya di time frame 30 menit ya, dimana kalau kita perhatikan memang di sini dia membuat height yang pertama, ini height yang kedua, height ketiga, height keempat, ya ini adalah height yang kelima. Nah, ini height yang keenam. Jadi dia terus membuat lower height yang baru, dan juga dia membuat lower low yang baru di sini. Low 1, low 2, low 3 ya, low 4, low 5, low 6. Jadi dengan struktur harga begini itu tandanya dia terus membuat channeling untuk turun ke bawah. Dan memang kalau saya perhatikan secara movement ya atau secara dari si pola-pola ini itu minggu depan itu cenderung untuk ke bawah, dan target minggu depan itu kalau saya perhatikan itu ada di sini. Kembalikan dulu ke time frame 1 jam. Ya, target minggu depan itu untuk paling rendahnya itu saya targetkan di sini 1883 ya 1890, dan kalau ini ditembus ya, kalau ini ditembus ya berarti dia itu bisa terjun lagi ke area sini. Sini kalau kita perhatikan sini ada base area ya. Sorry yang ini. Ya ini ada base area di harga, kita kotakin dulu. Ya di harga ini 1871 ya sampai 1876. Jadi ini adalah demand kalau misalkan dia breakout dari area demand ini yang atas saat ini. Kalau kita mau cari ini demand terdekatnya ya. Kalau kita mau cari demand paling bawahnya itu ya berdasarkan dengan harga yang ada ya di sini. Ini ada demand terendahnya dia. Di harga 1846 sampai 1852. Karena pas dia breakout dari area demand ini langsung naik ke atas, lalu dia balik lagi untuk melakukan retest di sini, baru dia naik lanjut ke atas. Makanya ini adalah demand yang cukup kuat ya untuk CXO USD. Kalau misalkan dia breakout dari area demand ini bisa kita gimana ya? Kita bisa ambil short buy di daerah sini selama harga nggak menembus area demand ini, kita bisa melakukan short buy. Dan kalau kita perhatikan memang secara price itu masih cukup jauh dia kalau mau turun ke sini. Karena di sini masih ada tembok ya. Ini tembok 1, tembok 2. Lalu sini di daerah-daerah sini ada tembok 3 ya di daerah sini. Di 1860 sampai 1872 ini ada temboknya. Nah, nanti karena memang kalau kita perhatikan dia itu membentuk struktur turun dan reject di area 1950, maka kemungkinan nih minggu depan itu kalau misalkan dia gap up, dia akan melakukan retest di daerah sini, baru lanjut turun ke bawah lagi untuk menjebol area ini. Karena memang dia sudah coba beberapa kali untuk menjebol area sini, dan kemungkinan besar minggu depan itu akan ditembus untuk daerah 1915 yang ini. Ya, jadi emang perlu disesuaikan kembali dengan keadaan market nanti ke depannya itu bagaimana. Tapi kalau saya perhatikan di sini memang dia cenderung untuk melakukan penurunan kembali. Karena dia nggak bisa break pas dia manjat di sini nih. Ini kan dia manjat ke atas ya. Dia naik ke atas. Ya ini dia naik ke atas, tapi dia nggak bisa break dari height yang ini. Yang ini. Di 1961, 1965. Dia udah turun ke bawah. Yang menandakan bahwa bisa dikatakan harga itu melakukan retest kembali di area supply di atas ini ya, supply besar ya dia di time frame yang lebih besar. Ya, supply ini bisa kita lihat di time frame 4 jam. Ya, ini yang biru ini ya, time frame 4 jam. Di sini adalah supply-nya. Ya, jadi dia itu retest. Dia turun, retest, baru dia lanjut turun lagi nanti ke bawah. Begitu. Oke, jadi emang sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau saya perhatikan memang CXO USD ini cenderung melakukan penurunan di minggu depan. Dan jika memang dia naik pun, dia harus bisa breakout dari si 1950 ini. Selama dia nggak bisa breakout dari 1950, yaitu tandanya dia masih akan melakukan penurunan kembali. Kalau dia breakout dari sini, nanti dia naiknya itu kurang lebih paling tinggi ya. Ya,
di sini untuk minggu depan 1971 1978. Oke, nanti untuk update-nya akan saya update kembali di channel Telegram Juna Trading ID. Dan jika memang kalian belum ikut channel Telegram Juna Trading ID, silakan kalian ikut, linknya itu ada di deskripsi video. Saya akan update baik itu news ya atau beberapa mapping falas atau komunitas lainnya itu di channel Telegram saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.